Swastiastu. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru arah. Puja dan puji syukur saya panjatkan kehadirannya pada Ide Sang Yang Widiwasa, karena atas berkah dan rahmatnya saya diperkenakan untuk menyampaikan Dharma Wacana yang bertemakan susila agama. Sebelum di sini saya memaparkan materi Dharma Wacana, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Eka Windrasana. Di sini saya akan menjelaskan mengenai ajaran-ajaran agama Hindu yang dapat dibagi menjadi 3 kerangka dasar agama Hindu, yaitu yang pertama, Tattva. Tattva berdasarkan ajaran Hindu adalah pemikiran filsafat yang akhirnya harus diyakini kebenarannya. Oleh sebab itu, dalam terminologi Hindu, kata tattva tidak dapat didefinisikan sebagai filsafat, tetapi lebih tepatnya didefinisikan sebagai dasar keyakinan agama Hindu. Yang kedua, pengertian susila. Menurut pandangan agama Hindu adalah tingkah laku hubungan timbal balik yang selaras dan harmonis antara sesama manusia dengan alam semesta atau lingkungan, yang berlandasan atau korban suci, yakni keikhlasan dan kasih sayang. Yang ketiga, upacara. Upacara merupakan bagian dari 3 kerangka dasar agama Hindu yang bertujuan untuk mencapai kesempurnaan, kebahagiaan dan kesejahteraan hidup serta kesucian lahir batin bagi umat Hindu di Bali. Pelaksanaan upacara biasanya bergandengan dengan yajna seperti Dewa Yajna, Pitra Yajna, Rishi Yajna, Manusia Yajna, dan Buddha Yajna. Upacara yang dilaksanakan didasari atau konsep Trihita Karana, dan apabila diterapkan secara mantap, kreatif dan dinamis akan mewujudkan kehidupan harmonis yang meliputi pembangunan manusia seutuhnya, yang astiti bakti terhadap Tuhan Yang Maha Esa, cinta kepada kelestarian lingkungan serta rukun didalami dengan sesamanya. Karena ketiga kerangka dasar ini tidak dapat kita pisahkan di dalam kehidupan kita sehari-hari, berbuat sesuai di dunia ini. Untuk lebih jelasnya saya umpamakan sebagai buah mangga yang masak. Maka kulitnya yang akan berwarna-warni, yang menyebabkan ketertarikan manusia dan hewan untuk menikmatinya. Itu disebut dengan upacara agama. Isi buah mangga yang rasanya manis itu adalah susila agama. Sedangkan bijinya meskipun tidak dapat dinikmati, tetapi dia bisa tumbuh dan menyebabkan mangga itu berkembang. Hal ini disebut dengan tattva agama. Maka untuk mempelajari, mendalami, memahami, dan mengamalkan ajaran agama itu harusnya secara keseluruhan ketiga kerangka itu, tattva, susila, dan upacara, agar masing-masing seimbang. Saya akan menguraikan cukup 1 tentang susila agama, karena tidak bisa saya uraikan keseluruhannya karena waktu yang tidak mengizinkan. Yang pertama, pengertian susila. Yang pertama, sebagaimana telah kita maklumi bahwa susila agama itu merupakan
kerangka dasar yang kedua dari agama. Yang kedua, susila berasal dari kata su dan sila. Su artinya baik atau mulia, sedangkan sila norma atau aturan tingkah laku. Jadi, susila dapat diartikan sebagai tingkah laku yang baik atau mulia. Yang ketiga, batasan susila ialah peraturan tentang tingkah laku manusia yang baik dan mulia yang selaras dengan ketentuan-ketentuan di dalam dharma atau agama. Yang keempat, kita bisa menyimak antara salah dan benar, baik dan buruk, dan lain-lain sebagainya. Dasar susila agama atau sumber susila agama. Seperti halnya sebuah bangunan yang hanya mempunyai dasar atau pondasi yang kokoh dan kuat demi tegaknya bangunan itu, maka susila agama pun harus mempunyai dasar yang kokoh dan kekal, yaitu dharma atau agama. Susila yang berdasarkan ajaran-ajaran dharma atau agama baru bisa meresap di dalam diri kita masing-masing. Lalu sumbernya adalah kitab suci Weda, baik itu Shruti maupun Smriti, seperti contohnya cerita-cerita Ramayana, Mahabharata, dan lain-lain sebagainya. Inilah yang menjadi sumber dari ajaran dharma atau agama untuk memperkuat susila agama atau tingkah laku kita berbuat yang baik di dunia ini semasih kita hidup. Pengertian agama dharma. Agama atau dharma adalah jalan hidup untuk mencapai kesempurnaan yang ditinjau oleh susila. Susila adalah budi pekerti yang luhur, amal kebijakan, kesucian, dan kebahagiaan yang langgeng. Hidup abadi yang disebut moksa, semuanya disebut agama atau dharma. Tujuan susila agama. Yang pertama, untuk membina hubungan yang selaras dan kerukunan antara manusia dengan sesamanya, antara manusia dengan lingkungannya, antara manusia dengan pemerintah, yang mana kita harus menjunjung tinggi undang-undang yang berlaku. Kita tidak boleh kaku dengan pendapat diri sendiri atau sesuatu yang akan kita buat atau pecahkan harus dengan cara musyawarah mufakat. Serta yang paling utama, manusia dengan penciptanya atau ide Sang Hyang Widiwasa, selalu kita menjalankan puja Trisandil 3 kali sehari, di mana kita sudah secara langsung mendekatkan diri kita kepada Sang Pencipta atau ide Sang Hyang Widiwasa. Yang kedua, untuk menuntut diri kita mencapai kesatuan jiwa atau Atman dengan Prama Atman atau Brahma, dengan dasar membaca buku-buku agama atau tatwa, berbuat yang baik, susila, belajar mejahitan atau upacara. Yang ketiga, untuk membina watak atau karakter, manusia menjadi anggota masyarakat yang baik dan berpribadian luhur, serta membimbing manusia untuk mencapai kebahagiaan hidup secara skala niskala. Yang utamanya adalah sesama tanpa memandang suatu golongan apapun. Sebelum saya menutup atau mengakhiri Dharma Wacana ini, izinkan saya memberikan sedikit kesimpulan. Yakni kesimpulannya adalah ajaran susila adalah ajaran tentang baik buruk perbuatan manusia dengan berpedoman pada nilai-nilai agama Hindu. Ditemukannya
dasar-dasar moralitas yang dalam bentuk pernyataannya positif terdefinisikan melalui sifat-sifat manusia yang mulai ajaran susilanya memberikan petunjuk, pertimbangan dan tuntunan untuk berbuat dengan penuh tanggung jawab. Karena pada dasarnya moral adalah sebagai dari kepribadian manusia yang bermoral adalah manusia yang dapat memfungsikan ketiga potensi cipta, rasa, dan karsa secara baik. Berperilaku bermoral memang peranan penting dalam kehidupan manusia dan menumbuhkan ketentraman, kedamaian, dan kesejahteraan antara manusia. Dan di sini saya memberikan sedikit saran. Saran yang dapat saya berikan adalah dalam kehidupan sehari-hari kita sangat perlu melaksanakan susila itu. Dengan melaksanakan ajaran susila akan dapat memberikan manfaat yang bagus di kehidupan kita. Pahami dan laksanakan ajaran susila tersebut. Sebagai penutup dan mewacana saya ini, marilah kita mensyukuri kehidupan kita ini dan mulai sekarang sedikit demi sedikit kita memperlihatkan perilaku yang luhur supaya kita menjadi tauladan di dalam masyarakat. Baik, di sini saya akan mengakhiri dan mewacana saya ini dengan mengaturkan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Tutup